Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr ila akhir al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min syahr Ramadan. Al-hadits, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya wa salatul tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, bahkan nikmat taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masjid-masjidnya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana baru saja kita laksanakan, kita mulai dengan melaksanakan salat Isya berjamaah. Yang sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah tarawih secara berjamaah, dan nanti insyaallah akan ditutup dengan melaksanakan salat witir secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita dari awal Ramadan kemarin hingga malam ini dan nanti seterusnya hingga akhir Ramadan, semuanya kebaikan, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat jamaah salat Isya wa salatul tarawih rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan kita telah berada di akhir-akhir Ramadan, yang mana kita telah berada di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maka artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, maka sudah sepantasnya kita untuk memaksimalkan waktu kita di akhir-akhir Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, yang mana Rasul kalau sudah masuk daripada 10 malam terakhir, beliau beriktikaf di masjid. Dan disebutkan di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, beliau beriktikaf, memfokuskan diri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sampai kapan? Beliau jalan sampai akhir hayatnya. Beliau istiqomah menjalankan hal tersebut. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita memaksimalkan waktu kita di 10 malam terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencari daripada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam tersebut tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka awal mulanya mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yang mulia tersebut, malam Lailatul Qadar. Maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, di saat itu beliau sedang menceritakan tentang umat Bani Israel. Di antara mereka ada orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahkan dikatakan la ya'sunallaha walau tarfata'in.
Mereka tidak bermaksiat walau sekedipan mata. Dari saking hebatnya ibadah mereka, dari saking taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjelaskan, ada di antara mereka yang bernama Ayub, ada yang bernama Zakaria, bernama Yusuf bin Nun, bernama Hizkil, yang mereka semua ini selama 83 tahun siang dan malam mereka gunakan waktunya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kehebatan itu akhirnya sahabat yang mendengar kisah tersebut, para sahabat merasa takjub dengan kehebatan umat terdahulu. Namun di sisi lain, para sahabat yang mendengar kisah tersebut, para sahabat merasa sedih. Mengapa merasa sedih? Merasa sedih dikarenakan mereka tidak bisa ittiba'an, tidak bisa mengikuti kepada umat-umat terdahulu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ajibtu ummataka min haula'i nafar abadu zamanina sanah wa lam ya'sun Allah walau tarfata 'ain." Wahai Muhammad, aku lebih takjub kepada umatmu daripada umat yang kau ceritakan, daripada umat Bani Israel tersebut yang mereka 83 tahun siang dan malam, bahkan mereka tidak pernah bermaksiat walau sekedipan mata. Maka di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Mengapa malaikat Jibril lebih takjub kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan umat terdahulu? Maka di saat itu malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Inna Allah Ta'ala qad anzala ala ummatika lailatul khairun min alfi syahr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada umatmu satu malam yang mulia. Jikalau umatmu mendapati malam tersebut, maka niscaya ibadah mereka di malam tersebut lebih baik daripada umat Bani Israel 83 tahun siang dan malam. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu, di sisa waktu-waktu kita di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah telah memberikan kemuliaan bagi kita, maka hendaknya kita maksimalkan, kita raih kesempatan tersebut, karena belum tentu kita di tahun depan akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan di dalam hadisnya, "Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in wa yaqilu man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku ini antara 60 dan 70. Yang lebih dari umur tersebut sedikit. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan waktu kita fokuskan di akhir-akhir Ramadan ini untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita menggapai malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, dengan apa saja yang harus kita lakukan, ibadah apa saja yang harus kita laksanakan untuk mengisi malam-malam kita daripada di akhir-akhir Ramadan ini. Maka dijelaskan bahwasanya yang pertama, untuk mengisi daripada malam-malam kita di akhir-akhir malam Ramadan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang pertama yaitu bikasratis salatis sunnah, dengan memperbanyak kita sholat sunnah. Mungkin nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih, akan ditutup lagi dengan witir. Masih banyak sholat sunnah yang bisa kita laksanakan. Di antara sholat sunnah yang bisa kita lakukan yaitu sholat sunnah taubat. Tujuannya apa? Tujuannya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan sholat taubat. Dengan wasilah sholat taubat tersebut, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah menyatakan dalam hadisnya, "Wa min rajulin yaqumu fayatatahharu tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidak ada seorang laki-laki, seorang manusia, dia bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat, setelah salat dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosanya.
Di saat kita melaksanakan sholat sunnah taubat tersebut turun malam Lailatul Qadar, maka niscaya sholat taubat kita itu lebih baik daripada umat Bani Israil 83 tahun siang dan malam. Oleh karena itu, kita isi juga selain kita melaksanakan dengan sholat sunnah taubat, kita perbanyak juga sholat sunnah tasbih. Yang mana sholat sunnah tasbih ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan. Jikalau kita tidak bisa melaksanakan sholat tasbih di setiap malam, di setiap harinya, maka minimal seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, minimal sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, minimal setahun sekali. Bahkan kata Rasulullah, kalau misalnya setahun sekali nggak bisa, minimal seumur hidup sekali kita kerjakan sholat tasbih tersebut. Fadilahnya apa kita melaksanakan sholat sunnah tasbih? Fadilahnya, keutamaannya yaitu pada hakikatnya dengan kita melaksanakan sholat sunnah tasbih, kita menanam tanaman kita di surga. Karena pernah dinyatakan dalam hadis, Inna ardal jannah thayyibah wa mazra'atuha tasbih. Sungguhnya bumi surga itu subur tanah, maka tanamannya yaitu tasbih. Di saat kita melaksanakan sholat sunnah tasbih turun malam Lailatul Qadar, niscaya sholat tasbih kita itu lebih baik daripada ibadahnya umat Bani Israil 83 tahun siang dan malam. Begitu pula kita isi juga dengan sholat sunnah tahajud, yang mana ini anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia. Di saat kita dibangkitkan nanti pada yaumul qiyamah, kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyak kita melaksanakan sholat sunnah tahajud. Makanya Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maka di saat kita melaksanakan sholat sunnah tasbih tersebut turun malam Lailatul Qadar, niscaya ibadah kita dengan melaksanakan sholat tahajud tersebut lebih baik daripada ibadahnya umat Bani Israil 83 tahun siang dan malam. Kemudian selain itu bisa juga kita laksanakan sholat sunnah hajat, yang mana sholat sunnah hajat tujuannya yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat kita yang belum dikabulkan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melaksanakan sholat hajat tersebut itu wasilah perantara untuk kita minta agar hajat kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita melaksanakan sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat, maka di saat itu malam turun malam Lailatul Qadar, niscaya ibadah kita lebih baik daripada umat Bani Israil 83 tahun siang dan malam. Hadirin hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Selain kita memperbanyak daripada salat sunnah, kita juga isi juga untuk mengisi daripada malam-malam terakhir kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk menggapai malam Lailatul Qadar dengan bikasrati qiraatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadah ala ummati ba'da al-fariidah tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah setelah kita mengerjakan ibadah fardu yaitu membaca Al-Quran. Bertepatan juga di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah sepantasnya kita untuk mengisi di waktu-waktu kita daripada terakhir Ramadan ini untuk menggapai malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak baca Al-Quran. Maka Rasulullah memerintahkan kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena sungguhnya Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran tersebut ketika hidup di dunia. Maka di saat kita membaca Al-Quran tersebut malam Lailatul Qadar turun, maka niscaya bacaan Quran kita lebih baik daripada ibadahnya umat Bani Israil 83 tahun siang dan malam. Kemudian yang terakhir, selain kita memperbanyak daripada sholat sunnah, memperbanyak daripada baca Quran, maka kita perbanyak juga untuk mengisi malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan untuk menggapai malam Lailatul Qadar, yaitu kasratil dzikri wal doa, dengan memperbanyak zikir dan doa. Bebas apa saja yang
ingin kita baca daripada zikir atau doa, terkhusus doa yang dianjurkan, yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan kepada Sayyidatuna Aisyah, yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir turun malam Lailatul Qadar tersebut, di saat kita berzikir dan berdoa, niscaya doa kita, ibadah kita, salat sunnah kita, bacaan Quran kita, seluruh ibadah kita, kebaikan kita itu lebih baik daripada ibadahnya umat Bani Israil 43 tahun siang dan malam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemuliaan, yaitu Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin.